Halo kawan, jadi lama banget saya nggak membuat sebuah konten, saya nggak buat sebuah postingan. Udah eh, entah berapa minggu saya nggak buat sebuah postingan dan buat konten. Nah untuk kali ini saya mau membuat sebuah konten. Ini tentang memory card HP ya. Jadi ceritanya kemarin saya beli memory card HP itu di online shop, ternyata itu memorinya palsu. Kenapa saya bilang palsu? Memorinya itu dipakai untuk buat mindah file yang ukurannya besar, tapi kapasitasnya cukup. Cuman ukurannya besar, tapi dia berhenti tengah jalan, akhirnya memorinya terputus dan tidak terkonek. Di di format juga nggak bisa, di format di HP nggak bisa, di format di komputer nggak bisa. Akhirnya saya ajukan pengembalian dan saya mendapat pengembalian dana. Setelah itu saya eh, membeli memori lagi di eh, tokonya, jadi di store-nya. Kebetulan waktu itu saya membeli memori SanDisk, jadi di SanDisk Store di online shop. Nah, dan kali ini memorinya baru datang setelah menunggu beberapa hari. Lama banget sih, menurut saya pengirimannya cukup lama, tapi saya tetap dapat memorinya. Waktu itu saya membeli memori harga harga sekitar 100 ribuan, itu kapasitasnya 64 giga yang waktu palsu itu. Ternyata di SanDisk Store itu harga 100 ribu itu hanya dapat sekitar 32 giga. Oh ya, hanya dapat sekitar 32 giga. Dan kali ini apa, memorinya sudah datang. Nah, seperti ini. Ini penampakannya. Hal seperti ini perlu diwaspadai kalau membeli sebuah memori, karena memori micro SD atau memori yang lain, bukan hanya memori tapi kadang juga flash disk juga, itu banyak sekali bajakan, terutama yang merek SanDisk, Kingston, Vigen, itu banyak sekali yang bajakan. Kali ini saya membeli memori SanDisk 32 GB, ini ultra, yang tingkatannya ultra. Kalau kemarin yang saya dapat palsu itu, ya memori palsu itu bukan ultra ya, tapi Extreme Pro, di atasnya ultra, dan kapasitasnya di atasnya ini juga. Saya mendapatkan harga yang setara dengan ini, tapi hasilnya palsu. Akhirnya ketika saya sudah mendapatkan pengembalian dana, akhirnya saya beli SanDisk di store-nya, jadi SanDisk Store. Dan di SanDisk Store dengan harga 100 ribu, saya tidak mendapatkan yang kualitas Extreme Pro, saya hanya mendapatkan yang kualitas ultra. Tapi bagi saya ultra ini sudah cukup, dan kapasitasnya juga tidak mendapatkan 64 GB, melainkan 32 GB. Jadi cukup berhati-hati buat kita semua ketika belanja memori eksternal ataupun flash disk, micro SD maupun flash disk. Nah, kenapa saya mengatakan ini adalah asli? Pertama, saya belanja di SanDisk Store-nya. Kedua, di SanDisk itu ada label hologram seperti ini. Saya deketin ya. Ini ada label hologram seperti ini. Label ini eh, merupakan label yang menyatakan bahwa ini adalah original. Kemudian kita cek barcode-nya yang di belakang. Saya cek dulu ya. Saya cek dulu barcode-nya yang di belakang. Oke. Ini saya cek dulu ya. Cek mana barcode-nya. Nah,
tulisannya seperti ini. Tulisannya seperti ini. Kelihatan nggak? Moga aja kelihatan ya. Kelihatan nggak ya? Tulisannya seperti ini. Saya bacakan ya. Tulisannya itu, this QR code is for internal SanDisk use. Terus ada nomor kodenya di bawah ini yang sama dengan ini. Yang bajakan itu kemarin juga ada barcode-nya. Barcode-nya di depan sini. Tapi nggak ada label hologramnya seperti ini. Barcode-nya itu tulisannya hanya SanDisk Extreme Pro 64 GB. Gitu aja. Tapi ini enggak, ini this QR code is for internal SanDisk use, nomor kodenya ini. Kemudian di atas ini juga ada barcode-nya lagi. Barcode-nya lagi yang di atas kita coba cek juga ya, barcode yang di atas. Bentar. Barcode yang di atas masuknya ke website SanDisk, http://sandisk.com garing 0YICV. Kita buka coba browsernya. Keluarnya seperti apa kira-kira? Nah, keluarnya seperti ini. Welcome to SanDisk Support. Git Flash. Ini websitenya SanDisk. Nah, ini websitenya SanDisk. Ada software download, ada retum. Tadi ini masuk ke websitenya SanDisk. Ya. Kalau yang bajakan nggak ada kayak gini. Jadi hati-hati ketika kita membeli sebuah memori atau flash disk, terutama yang merek familiar seperti SanDisk, Kingston, Vigen, itu banyak sekali yang bajakan. Jadi kita hati-hati. Saran saya kalau mau beli di toko resminya. Kalau misal di SanDisk ya SanDisk Store. Kalau mau beli online, terus kalau yang Kingston ya Kingston Store, Vigen Store. Coba dicari yang toko resminya. Itu kalau kita mau beli online. Kalau kita mau beli offline, label ini, flagship hologram ini, salah satu ciri SanDisk hologram. Ya, ada hologramnya seperti ini. Terus barcode-nya ini barcode mengarah ke kode SanDisk-nya atau ke serial apa ya namanya ini? Kode apa ya? Kode produk ya? Atau kode seri SanDisk-nya, terus yang atas ini mengarah ke website SanDisk-nya. Jadi perlu diteliti ketika kita mau beli memori eksternal micro SD maupun kita mau beli flash disk. Jangan tergiur dengan harga murah. Kalau yang kemarin itu memang saya agak tertarik dari harganya, memang dari harga murahnya. Cuman waktu itu saya juga sudah feeling, sudah waspada. Ini bisa jadi harga segini kemungkinan adalah bajakan, dan ternyata benar. Oke, sekian itu pengalaman dari saya saat membeli memori. Dan buat kalian yang mau beli memori, ingat tadi beli di toko resminya dan diteliti ciri-ciri yang menunjukkan keasliannya. Oke, sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Kita akan kembali lagi nanti di konten berikutnya. Terima kasih. Dah.